Saudara-saudara, saya mau tanya, kapan mulai ada istilah korban hidup di dalam kitab suci? Mengingat semua korban harus mati. Semua korban menyembelih, baik domba, lembu, kambing, atau burung-burung yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Korban itu satu kali disembelih, harus mati, mengalirkan darah, dan tidak pernah hidup lagi. Tetapi Alkitab mendadak di dalam satu ayat muncul istilah, jadilah korban hidup, kau persembahkan kepada Tuhan. Dan ini tidak pernah terjadi di perjanjian lama. Ini terjadi di dalam perjanjian baru. Namun demikian, istilah ini tidak pernah muncul di Matius, tidak pernah muncul di Markus, tidak pernah muncul di Lukas, tidak pernah muncul di dalam buku Yohanes, juga tidak pernah muncul di dalam Kisah Para Rasul. Istilah korban hidup muncul di dalam pasal ke-12 ayat pertama yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma. Dengan kasih daripada Allah, aku menganjurkan kamu persembahkan dirimu jadi korban hidup, karena ini adalah seharusnya, ini adalah hal yang baik yang diperkenan oleh Tuhan, dan kau memberikan diri menjadi korban hidup adalah hal yang selayaknya kau lakukan itu. Saya mau tanya, mengapa Paulus mendadak memilih
dan merubah istilah ini menjadi korban hidup. Saudara-saudara, semua korban sudah mati dan semua korban yang mati sudah disembelih. Dan korban yang mati yang terakhir bukan korban dari binatang. Korban di dalam perjanjian lama, semua lembu, semua kambing, semua domba, semua burung, semua yang dibunuh untuk Tuhan sudah mati semua. Dan akhirnya korban itu tidak perlu lagi, karena ada korban yang terakhir yang mati, yaitu Yesus Kristus yang sesungguhnya dialah korban. Semua korban sebagai binatang, semua korban yang disembelih di dalam perjanjian lama itu hanya lambang-lambang saja. Semua manusia tidak mengerti, semua tidak mengerti. Masih banyak memberikan korban dan itu sebenarnya tidak pernah memperkenan Tuhan Allah. Karena Tuhan tidak perlu menerima darah manusia. Tuhan tidak perlu menerima darah dari domba. Tuhan tidak perlu menerima kematian dari binatang apapun. Meskipun kematian pertama bukan akibat dosa, tapi akibat mengganti dosa. Yang pertama berdosa adalah Adam, tetapi yang pernah mati bukan Adam. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Saya mau tanya, mengapa Adam yang pertama kali berdosa, tetapi yang mati bukan Adam? Dari mana kita mengetahui yang pertama mati bukan Adam? Yang pertama mati adalah binatang yang dibunuh oleh Tuhan Allah sendiri demi mengkuliti dia. Lalu kulitnya dipakai untuk menutup Adam yang sudah berdosa. Ini tercantum di buku pertama di Alkitab. Adam berdosa dan Tuhan tanya, di manakah engkau? Dosa bukan masalah perbuatan. Dosa bukan satu kesulitan kelakuan. Dosa adalah sesuatu status manusia yang kehilangan identitas. Itu Tuhan tidak tanya, apa yang kau berbuat? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau bicara? Sin is not a behavior. Sin is nothing to do with your works or your action. But sin is the loss of your identity before God. Pada waktu identitas manusia sudah hilang, pada waktu kedudukan kita sudah jatuh, maka kita tidak lagi sesuai dengan harkat yang seharusnya. Tidak sesuai dengan kedudukan yang sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam kerohanian, di mana manusia adalah manusia. Karena waktu status kita hilang, itu disebut berdosa. Jadi Tuhan tidak tanya, Adam, engkau telah berbuat apa? Itu ditanya oleh pengacara. Itu ditanya oleh hakim-hakim, jaksa-jaksa dunia. Tapi Tuhan tidak tanya Adam, engkau berbuat apa? Tuhan tanya, di manakah engkau? Jikalau seseorang tidak mengerti, dia mempunyai kedudukan dicipta sebagai manusia dan dia kehilangan kedudukannya, orang ini sangat menyedihkan Tuhan. Jikalau seorang gubernur, dia tidak ingat dia gubernur, dia korupsi, dia melarat, maka dia tidak lagi layak duduk di atas kedudukan itu. Itulah yang sebabnya Tuhan menanya-tanya, Adam, di manakah engkau? Saudara-saudara, setiap presiden harus ingat kedudukan dia presiden dan tidak mengerjakan hal yang merugikan kedudukan sebagai presiden. Seorang suami harus mengerti dia suami dan tidak melacur sehingga lepas daripada kedudukan sebagai suami yang baik. Seorang istri harus menjadi seorang istri dan setia kepada suaminya, bukan tidur dengan laki yang lain. Pada waktu satu orang melupakan kedudukannya, melupakan kewajibannya, dia kehilangan identitas di hadapan Tuhan, itu dosa. Bukan karena perbuatan engkau jatuh, tetapi karena jatuh engkau meninggalkan Tuhan. Kedudukan kalau sudah jatuh, identitas kalau sudah hilang, Tuhan tuntut, di manakah engkau? Di manakah engkau Adam? Sekarang engkau sudah turun derajat, tidak lagi memelihara kedudukan yang kuberikan kepada engkau sebagai manusia.
maka Tuhan mencari dia. Tuhan mencari manusia karena membawa manusia kembali kepada kedudukan yang asli. Tapi sebelum Tuhan membawa kita kembali, Tuhan mau tanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, jika engkau tidak lepas dari kedudukan yang gagal, tidak berhenti daripada buat dosa yang menjatuhkan engkau dari identitas yang asli, maka Tuhan akan sedih, Tuhan akan mencari engkau. Dan setelah Adam ketemu dengan Tuhan, dia tidak bisa tolak lagi sesuatu pemberontakan yang sudah dilakukan, sesuatu ketidaktaatan yang sudah dilakukan. Dan Tuhan tidak minta dia harus berlaku bagaimana baik lagi. Tuhan hanya memberikan pakaian yang baru untuk menutupi hal yang mempermalukan, karena dia sudah berdosa. Orang sudah berdosa, perasaan pertama yaitu malu. Seorang gubernur yang korupsi malu kalau dia memikirkan apa yang dia korupsikan. Seorang istri malu kalau dia memikirkan dia tidur sama laki yang lain. Seorang guru malu kalau dia telah suapan diterima dan memberikan angka palsu kepada muridnya. Siapapun yang berdosa harus merasa malu. Dan ini yang dicatat di Alkitab. Pada waktu Adam berbuat dosa, Hawa berbuat dosa, mereka baru melihat sendiri telanjang. Orang yang telanjang malu. Ini kenapa? Kenapa anjing telanjang tidak malu? Kenapa manusia telanjang malu? Karena istilah telanjang ini hanya berlaku pada manusia yang sudah berbuat dosa. Dia tidak lagi mempunyai kemuliaan, sehingga dia harus menyatakan diri dengan segala macam dosa yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangka oleh dia sendiri di hadapan Tuhan Allah. Cara terbaik adalah memakai pakaian untuk menutup sehingga tidak rasa malu. Tapi pakaian yang kita bikin dari katun, dari tetron, dari kulit, ini semua adalah menutupi hal-hal di dalam tubuh kita. Tidak bisa menutupi hal di dalam rohani kita. Itu sebab Alkitab berkata, Tuhan mengenakan pakaian kulit untuk menutupi Adam dan Hawa. Saya mau tanya, kulit itu dari mana? Tuhan membuat pakaian dari kulit. Kulit itu dari mana? Kulit itu dari binatang yang dibunuh oleh Tuhan sendiri. Sehingga Adam yang berdosa, tapi binatang yang mati. Ini semua tercantum di Alkitab. Yang berdosa manusia, yang mengganti adalah binatang. Kenapa pakai binatang? Dengan kulitnya menutupi akan tubuh manusia yang telanjang. Ini berarti Tuhan mau menyelesaikan masalah manusia yang berbuat dosa. Manusia yang berbuat dosa tidak bisa diselesaikan dengan pendidikan. Manusia berdosa tidak bisa diselesaikan dengan ekonomi. Manusia yang berdosa tidak bisa diselesaikan dengan kebudayaan. Saudara-saudara sekalian, sekarang salah satu negara yang paling cepat menjadi kaya itu Tiongkok. Di dalam 30 tahun yang lalu, Tiongkok masih negara yang paling miskin di dunia. Tapi sekarang uang yang dimiliki oleh RRT sudah lebih dari Jepang, menjadi negara yang menumpuk uang paling banyak di dunia. Karena apa? Kemajuan ekonomi begitu pesat, sehingga di Indonesia banyak orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tiongkok sudah melonjak mempunyai uang dan pinjam untuk Amerika. Negara Amerika 60 tahun yang lalu negara paling kaya di dunia. Sekarang orang Amerika 320 juta manusia. Setiap orang Amerika utang 90.000 dolar daripada orang Tionghoa. Dunia telah berubah begitu pesat, begitu menakutkan. Negara yang paling kaya menjadi negara yang utang paling besar. Negara yang paling miskin menjadi negara yang paling kaya. Kalau uang sudah ada, masyarakat sudah maju, semua sudah berubah, maka dosa selesai. Tidak. Pendidikan tidak merubah korupsi. Uang ekonomi yang maju tidak merubah korupsi. Agama-agama tidak merubah korupsi. Banyak orang paling korupsi adalah orang yang setiap minggu ke masjid, ke gereja,
ke kuil, ke wihara atau tempat agama. Apa gunanya engkau mempunyai agama tetapi dosamu belum bertobat? Apa gunanya engkau mempunyai gelar tertinggi S3 dari Amerika tapi engkau tetap korupsi? Apa gunanya engkau mempunyai keberhasilan di dalam kebudayaan, di dalam uang, ekonomi, perdagangan, tapi dosamu seperti binatang yang tidak mengerti kebudayaan? Tuhan mau tutup dosa. Tuhan mau memberikan pakaian kulit untuk menselubungi Adam yang sudah berdosa, yang telanjang di hadapan Tuhan. Dan itu hanya lambang saja. Pakaian itu memerlukan kematian seekor binatang baru bisa dikuliti. Tetapi binatang tak mungkin menebus dosa manusia. Karena manusia dicipta lebih tinggi dari binatang, maka binatang yang lebih rendah dari manusia tak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa manusia. Itu sebab semua binatang yang menjadi korban yang mati merupakan lambang, simbol saja. Maka di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang mengkagetkan kita, ada ayat-ayat yang membuat kita syok. Seperti di dalam surat Nabi Yesaya pasal 1 ayat 10, Tuhan berkata, aku bosan hari sabatmu, aku tidak lagi disenangi oleh korbanmu, korban persembahanmu, korban penebusan dosamu tidak berkenan di hadapanku. Karena itu adalah korban dari binatang. Ini korban daripada sapi, lembu, kambing, daripada burung merpati dan sebagainya. Itu binatang-binatang yang terlalu rendah, tak mungkin mengganti engkau. Kalau binatang bisa menyelesaikan dosa manusia, Allah tidak perlu mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, mati mengganti engkau dan saya. Justru karena semua binatang tidak bisa menyelesaikan dosa kita, maka yang dilambangkan oleh binatang itulah anak Allah yang sungguh-sungguh rela dari status Allah jeremus menjadi status manusia yang bersifat ilahi, rela jelma menjadi bersifat manusia. Yesus adalah Allah, Allah yang sejati, maka dia mempunyai kuasa maha besar untuk menyelamatkan manusia. Tetapi jika Yesus adalah Allah saja dan dia tidak menjadi manusia, dia tidak mungkin menyelamatkan kita karena tidak ada mengganti dosa kita. Yesus adalah Allah, dia tidak bisa menyelamatkan kita karena Allah tidak bisa mati. Yesus harus dari sifat ilahi menjadi manusia sehingga dia mempunyai sifat manusia, mempunyai tubuh manusia sehingga bisa mati. Kenapa Yesus harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Upah dosamu membawa maut kepadamu. Upah dosaku membawa maut kepadaku. Aku berdosa, aku mati. Engkau berdosa, engkau mati. Upah dosa adalah maut. Tetapi ada maut yang mengganti saya. Bukan domba, bukan lembu. Kematian Yesus Kristus mengganti saya yang berdosa. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas, dia tidak bisa mati. Maka dia bersalut dengan daging dan darah, menjadi manusia yang berdaging dan darah, bisa mati. Di dalam kematian Yesus, dia mengganti saya. Di dalam sifat ilahi, dia berkuasa menyelamatkan saya. Ini sebab Yesus menjadi satu-satunya pengantara. Di luar Kristus tidak ada juru selamat. Saudara-saudara, korban kematian yang dilambangkan oleh semua domba-domba, lembu-lembu di dalam perjanjian lama sudah tidak perlu lagi. Karena tidak mungkin, itu mustahil, tidak berguna. Tadi ada korban kematian yang terakhir, yaitu kematian daripada pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, Yesus Kristus. Kenapa engkau lihat semua gereja atas salibnya? Kenapa engkau melihat semua mimbar atas salibnya? Kenapa engkau melihat itu semua
yang akan menolong orang pakai tanda cross, tanda salib daripada palang merah. Palang merah memakai salib itu diambil inspirasi dari Kristus mengganti kita. Saudara-saudara, tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Demikian surat Ibrani pasal 10. Tapi darah daripada domba tidak pernah membereskan dosa manusia. Ini tetap dari Ibrani pasal ke-9. Itu sebab dari darah Yesus Kristus yang menebus dosamu dan dosaku, di situ tersimpan bijaksana Allah yang tertinggi, penggantian yang sah, satu-satunya penebusan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab kematian Kristus adalah korban yang terakhir, korban kematian yang terakhir. Tapi beda dengan semua korban kematian, semua binatang yang disembelih, yang mati menjadi korban, tidak pernah bangkit kembali lagi. Semua lembu, semua sapi, semua yang dikorbankan, semua yang disembelih dan perjanjian lama, tidak ada satu yang pernah hidup lagi. Yesus Kristus yang dibunuh, yang dipaku, yang digantung di atas kayu salib, dikuburkan, hari ketiga dia bagaimana? Dia bangkit lagi. Inilah satu-satunya korban hidup, korban yang sudah mati tetapi hidup kembali, sehingga tidak pernah ada pendiri agama seperti Yesus. Semua akhirnya mati dan tidak bangkit. Semua berada jenazahnya di kuburan sampai hari ini. Hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan dia tidak pernah mungkin mati lagi untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah pernah mati dan dia bangkit pula, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Di dalam semua buku berpuluh-puluh, beratus-ratus juta buku di seluruh sejarah, di seluruh dunia, tidak ada satu buku yang pernah mencatat satu ayat seperti di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat ke-18. Yesus berkata, "Lihatlah, aku pernah mati dan sekarang saya bangkit dan saya hidup lagi untuk selama-lamanya." Pernahkah Sokrates mengatakan kalimat ini? Tidak. Satu-satunya orang yang mengatakan, "Lihatlah, aku pernah mati dan sekarang aku hidup lagi, aku sudah bangkit, hidup untuk selama-lamanya," yaitu Yesus Kristus. Di sinilah kuasa Allah. Di sini kuasa kelas keselamatan. Di sini kuasa pengampunan dosa yang disediakan Allah untuk umat manusia. Satu-satunya juru selamat. Sesudah itu Paulus meringkaskan semua ini dan kalimat, "Kristus mati bagiku dan Kristus bangkit pula bagiku. Itu sebab aku harus mati beserta Kristus dan aku akan bangkit beserta Kristus. Sesudah itu aku menjadi orang yang hidup bagi Yesus Kristus." Ini namanya orang Kristen. A Christian is a man who died together with Christ and resurrected together with Christ and now live for Christ forever and ever. Orang Kristen adalah orang mati beserta Kristus, dan sesudah bangkit beserta Kristus, sesudah hidup untuk Tuhan selama di dunia ini. Saya tidak tahu saya umur berapa meninggal dunia, tapi saya tahu selama saya masih hidup, saya hidup bukan untuk uang, bukan hidup untuk sendiri, bukan hidup untuk orang lain. Saya hidup untuk Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, engkau harus mengerti, kalau engkau tidak pernah mati beserta Kristus, dosamu belum diselesaikan. Jika engkau tidak pernah bangkit beserta Kristus, engkau belum pernah dibenarkan. Kitab Roma pasal 4 ayat ke-25 dikatakan, Kristus mati bagi dosa kita dan Kristus bangkit untuk membenarkan kita. Dan di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, kita mati beserta Kristus dan kita bangkit beserta Kristus. Apakah artinya
mati beserta Kristus. Dan apa pula artinya bangkit beserta Kristus? Mati beserta Kristus, yaitu Kristus mati mengganti dosaku. Aku membawa dosaku semua, mati di dalam Dia. Karena upah dosa adalah maut, saya perlu mati bersama dengan Kristus, di mana dosaku dikuburkan, dosaku dimatikan. Aku yang berdosa juga mati bersama dengan Kristus. Tapi karena kuasa Tuhan menjadikan Kristus bangkit kembali, maka saya akan bangkit beserta Kristus menjadi manusia yang baru. Yang berdosa sudah mati, yang baru sekarang hidup. Yang berdosa mati dengan Kristus, yang hidup bersama-sama kebangkitan dengan Kristus. Sekarang orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang sudah mati beserta Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Dan kita telah mendapatkan hidup yang baru, seperti Kristus bangkit pula daripada orang mati, menjadi Kristus yang bangkit sampai selama-lamanya. Itulah sebab setelah kita mati beserta Kristus, kita minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita bangkit beserta Kristus, dan kita mempunyai cara hidup yang baru. Mulai hari ini, saya yang suka lihat segala kejahatan, matilah mataku yang lama, bangkitlah mata yang baru. Tanganku yang suka berjudi sudah dipaku beserta Kristus, sudah mati, tidak bisa lagi berjudi. Sekarang saya dapat tangan yang baru untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang lain. Mulutku yang selalu berbicara kenajisan, selalu maki-maki orang lain, sudah dibunuh di atas kayu salib. Sekarang mulut yang baru Tuhan berikan aku untuk memuji Tuhan, untuk berkata-kata memuliakan Tuhan, dan berkata-kata menjadi faedah, memberkati dan meneguhkan orang lain. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang mati beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus. Sesudah itu hidup kita berubah. Pertobatan berarti meninggalkan dosa dan kembali kepada Kristus. Pertobatan berarti memaku diri yang lama di atas kayu salib dan mendapatkan hidup baru melalui kuasa Yesus Kristus. Engkau harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Engkau harus bertobat karena orang yang bertobat, dia berada di dalam kerajaan Allah. Yang tidak bertobat, dia akan mati di dalam rencana, di dalam hukuman Allah, dan akan dilempar ke dalam lautan api, yaitu neraka yang kekal. Saudara-saudara, kita semua perlu pertobatan. Pertobat meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan dengan hidup yang baru, memperkenan Dia. Tidak lagi hidup sebagai manusia yang lama. Tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa sebelum engkau bertobat. Engkau sekarang bangkit kembali dari Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan, hidup baru untuk Tuhan, dan engkau memuliakan Tuhan. Itu pertobatan. Bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Mari kita menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi manusia baru. To be a new being, to be new creation, to be new man before God, menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara, setiap orang Kristen yang sejati, bukan hanya karena dia membayar iuran, dia mendapatkan baptisan, mendapatkan surat kartu daripada baptisan, membuktikan sudah anggota GKY atau GKC atau GKI atau HKBP, GKIB atau gereja-gereja yang lain. Yang penting adalah engkau mendapatkan hidup baru di dalam Yesus Kristus yang mati bagimu dan bangkit kembali bagimu. Sesudah itu engkau menyerahkan diri. Tuhan, sekarang saya hidup tidak lagi untuk diri saya. Saya hidup tidak lagi untuk dosa. Saya tidak lagi hidup menurut kemauanku, menurut nafsuku yang lama. Saya sekarang hidup menurut kehendak-Mu, hidup sesuai panggilan-Mu, hidup mewakili sifat-Mu yang baru, untuk menyatakan sifat Kristus di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya percaya Indonesia akan menjadi negara yang besar sekali.
Bukan karena merdeka. Jika kita merdeka dari Belanda, tapi tidak merdeka dari korupsi, belum merdeka. Jikalau kita merdeka dari penjajahan, belum merdeka dari kejahatan, kita belum merdeka. Indonesia harus merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari malas, merdeka dari korupsi, merdeka dari egoisme, merdeka dari perzinahan, merdeka dari narkoba. Baru hari ini Metro TV mengumumkan bahwa Indonesia yang minum narkoba meningkat terus menerus. Setiap tahun puluhan ratusan triliun dipakai untuk narkoba. Uang itu dipakai untuk hal yang tidak berguna. Tidak pernah narkoba memperbaiki masyarakat. Tidak pernah narkoba memajukan manusia. Narkoba menghancurkan, merusak masyarakat, menghancurkan pemuda, menjadikan negara kita ini bius di dalam dosa dan tidak sadar kehendak Tuhan. Mengapa uang yang begitu sulit kita dapatkan? Kita kerja setengah mati, dapat uang cuma sedikit, itu dibuang beratus-ratus juta, bertriliun-triliun untuk beli obat narkoba, untuk merusak tubuh kita, menghancurkan moral kita. Bukankah itu kebodohan yang terlalu besar? Bukan saja banyak pemuda-pemudi bodoh jerumus ke dalam narkoba, banyak aparat-aparat, banyak orang-orang dari menteri sampai kepolisian, sampai bupati, sampai orang pejabat-pejabat juga ikut menginginkan uang yang najis, ikut jerumus di dalam narkoba. Saudara-saudara, dunia ini akan hancur hanya karena dosa. Dunia ini hanya bisa diselamatkan karena Tuhan, dan keselamatan datang dari Tuhan. Itu sebab kita mengadakan KAPIN, kita mengadakan kebaktian pembangunan iman nasional. Saya bukan orang muda lagi. Di dalam 3 tahun terakhir ini, saya sudah keliling 133 kota di Indonesia. Dari kota kecil yang terpelosok di Kalimantan Timur, sampai di Merauke, sampai di Aceh. Saya berteriak-teriak, "Hei manusia, bertobatlah engkau." Jikalau di mana ada manusia bertobat, di situ ada masyarakat baru. Tidak peduli negara apa. Saya sudah keliling dunia 134 kali. Saya sudah berkhotbah kepada lebih 600 kota. Dari Tokyo, Taipei, dari kota seperti New York, London, Paris, Berlin. Saudara-saudara, saya keliling dunia sampai ke ujung bumi. Saya pakai Argentina Selatan, sampai di negara Skotlandia. Saya berkhotbah sampai di Kanada Utara. Saudara-saudara, mengapa saya berkhotbah terus? Saya teriakkan, manusia bertobatlah. Hei manusia, engkau yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, mengapa engkau tidak hidup seperti Tuhan, tapi hidup seperti setan? Kenapa engkau hidup seperti binatang? Saudara-saudara, engkau lupa engkau manusia. Engkau lupa Tuhan itulah Allahmu. Engkau Tuhan itu adalah penciptamu. Engkau lupa Tuhan adalah yang mau menyelamatkan, mendidik kamu menjadi orang yang baik. Seseorang kalau melupakan ayahnya, dia akan menjadi anak terhilang. Seorang melupakan akan istrinya, dia akan menjadi suami yang biadab. Seorang kalau melupakan dia adalah berstatus guru, tak mungkin dia menjadi teladan untuk anak-anak. Seorang kalau melupakan dia adalah presiden, dia harus dipecat. Tidak lama yang lalu, negara berhasil memberikan sesuatu perintah dari pemerintah menurunkan seorang presiden karena dia korupsi. Saudara-saudara, kenapa manusia sudah mempunyai kedudukan begitu tinggi, akhirnya harus dipecat, diturunkan? Dia lupa diri. Saudara-saudara, orang paling kasihan
adalah orang melupakan diri dan melupakan Tuhan, melupakan kewajiban, melupakan harkat sendiri, melupakan apakah sebabnya engkau disebut manusia yang mulia dan hormat. Alkitab mengatakan kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah yang hormat, Allah yang mulia, telah memakai kemuliaan dan kehormatan menjadi harkat manusia dan memberikan kepada kita wibawa menjadi manusia lebih tinggi dari binatang-binatang. Tetapi jikalau manusia tidak sadar, dia akan kehilangan status manusia. Dia akan hidup seperti binatang-binatang yang najis. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita perlu kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Hei anakku, berilah hatimu kepadaku. Oh my son, give your heart to me, and your eyes should be delighted with my will." Biar matamu berkenan di dalam kehendakku. Biar hatimu selalu mengingat cintaku. Biar mukamu selalu menghadap aku. Hei manusia, hidup menghadap Tuhan Allah. Hei manusia, pikiranmu mengingat Tuhanmu. Manusia, kembalilah kepadaku. Hidup menghadap aku. Dan matamu harus selalu berkenan dengan kehendakku yang kusiapkan bagimu. Kembalilah kepadaku. Saudara, begitu banyak orang sebenarnya yang dipikir itu cuma uang. Memang uang itu penting, tapi banyak orang miskin tetap hidupnya bernilai karena dia tidak bersandarkan uang. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengingat Tuhan. Lebih penting Tuhan daripada uang. Lebih penting Tuhan daripada pakaian. Lebih penting Tuhan daripada kedudukan. Orang mempunyai Tuhan dalam hatinya, meskipun miskin, dia tetap mempunyai moral yang tinggi. Orang mempunyai uang yang banyak tapi tidak ada Tuhan, dia memakai uang menjadikan diri hidup seperti binatang. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengingat Tuhan, kembali kepada Dia, karena Dia berkata, "Berilah hatimu kepadaku, matamu harus selalu berkenan kepada kehendakku. Inginkanlah berjalan di dalam perjalananku sediakan bagimu. Jadilah manusia yang mengikut Tuhan." Satu hari saya berada di Amerika. Saya mengetahui perpustakaan terbesar di seluruh dunia ada di Washington DC. Karena Amerika lain sama Rusia. Rusia menjadi negara ateis. Amerika tetap percaya ada Tuhan Allah. Negara Amerika dimulai dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Itu sebab perpustakaan terbesar di dunia sampai hari ini adalah di Amerika. Buku yang dikumpulkan, yang dimasukkan lebih daripada 100 juta jilid. 100 juta jilid dengan judul yang berbeda-beda, menjadikan perpustakaan itu perpustakaan terbesar dunia. Selain itu masih ada ratusan juta mikrofilm. Mikrofilm yaitu buku yang dijadikan film kecil, lalu semua disimpan di dalam data-data koleksi. Setiap film bisa menjadi sesuatu yang dicetak berpuluh-puluh, beratus-ratus halaman. Semua terkumpul di situ. Perpustakaan besar sekali. Tetapi saudara tahu, di dalam perpustakaan terbesar di dunia, engkau masuk di atas bangunan tertinggi, diukir satu kalimat dari Alkitab, yaitu Mika pasal 6 ayat ke-8. Di situ Tuhan Allah berkata, "Hei manusia, Allah telah menunjukkan kepadamu apa yang engkau harus lakukan untuk berkenan kepada Dia." What should we do? What should we behave in order to please God? Bagaimana manusia boleh berjalan, boleh hidup memperkenan kepada Tuhan? 3 kalimat. Pertama, pentingkanlah keadilan. Kedua, milikilah belas kasihan. Dan ketiga, jalanlah dengan rendah hati beserta dengan Tuhanmu. Saudara-saudara,
engkau harus memberatkan keadilan, dan engkau beratkan kasihan. Orang yang tidak ada keadilan tak layak menjadi manusia yang anggun. Orang yang kurang mempunyai cinta kasih tak bisa menjadi manusia yang agung. Keadilan dan cinta kasih, ini dua pangkalan untuk mendirikan masyarakat yang makmur dan adil. Bagaimanakah kita menciptakan negara Indonesia menjadi negara yang besar, kecuali kita melakukan keadilan dan kita melaksanakan cinta kasih. Jikalau ada keadilan, orang kaya, orang miskin sama, orang kulit putih, orang hitam sama, orang laki, orang perempuan sama, orang konglomerat dan orang pengemis sama. Harus ada keadilan. Di dalam prinsip keadilan, tidak ada satu orang yang boleh dibebaskan daripada harus tanggung jawab kepada hukum. Presiden kalau berdosa harus dihukum. Pengemis kalau berdosa juga dihukum. Ini namanya keadilan. Tak bisa karena engkau mempunyai uang banyak, engkau pakai uang loloskan diri daripada tak usah masuk penjara. Presiden pun kalau perlu dipenjarakan, konglomerat dipenjarakan, militer dipenjarakan, jenderal-jenderal kalau berdosa dipenjarakan. Itu namanya keadilan. Adil berlaku untuk yang menjadi tuan maupun menjadi budak, maupun untuk orang laki-laki, juga untuk perempuan, untuk orang bangsa putih maupun bangsa hitam. Paulus berkata, di dalam Kristus engkau semua bersatu. Entah engkau tuan, entah engkau budak, entah engkau laki atau engkau perempuan, entah engkau orang kaya atau orang miskin, engkau orang Yunani atau orang Yahudi. Di dalam Kristus semua menjadi sama. Ini keadilan. Kedua, cinta kasih. Kalau ada keadilan, tidak ada cinta kasih, kita terlalu kejam, kita terlalu dingin, kita terlalu apatetis, dan kita terlalu tidak menjalankan peri kemanusiaan. Itu sebab ada keadilan tidak cukup, perlu ada cinta kasih. Waktu melihat orang miskin, hatimu bagaimana? Melihat janda yang kelaparan, hatimu bagaimana? Melihat anak yatim piatu yang tidak ada ayah, tidak ada ibu, perasaanmu bagaimana? Kita perlu cinta kasih. Ada keadilan, ada cinta kasih, cukup? Tidak. Karena orang yang melakukan keadilan bisa menjadi sombong karena dia lebih adil dari orang lain. Orang memberikan kasihan bisa menjadi superior, menghina orang yang terus diterima kasihan daripada dia. Itu sebab dikatakan satu kalimat lagi, rendahlah hatimu, berjalan bersama dengan Tuhanmu. You should be humble and to walk together with your God. Saudara-saudara, peganglah keadilan, milikilah cinta kasih, dan dengan rendah hati berjalan bersama dengan Tuhanmu. Di dalam Alkitab pengajaran begitu jelas. Alkitab berkata, Enok setelah umur tertentu 65, lalu dia mulai berjalan dengan Tuhan. Enok berjalan dengan Tuhan 300 tahun. Sesudah itu dia diangkat ke surga. Alkitab berkata, orang yang diperkenan oleh Tuhan adalah orang yang hidup beserta Tuhan, berjalan sama-sama dengan Tuhan dengan rendah hati. Banyak orang sudah memberikan sedekah, menjadi orang paling sombong di kampungnya. Banyak orang melakukan keadilan, menjadi orang superior, menghina orang lain. Orang-orang Parisi, mereka mempunyai pengetahuan agama, tapi mereka sombong dan mereka menghina orang kafir. Orang Yahudi mempunyai Taurat, mereka menganggap orang yang tidak ada Taurat adalah bangsa-bangsa seperti anjing. Setelah menganggap mereka kenal Allah, mereka suka membunuh orang. Hari ini orang yang paling banyak membunuh orang lain bukan ateis. Di dunia ini yang paling berani membunuh orang adalah orang menjadi pemimpin agama.
Saudara-saudara, manusia kalau tidak bertobat, tidak ada hari depan. Tidak peduli negaramu bagaimana kuat, militermu bagaimana perkasa, ekonomi bagaimana besar, kebudayaanmu bagaimana lama, akan hancur seperti Sodom Gomora. Saya mau tanya, di manakah kerajaan Babylon? Hancur. Di manakah kerajaan Mesir? Hancur. Di manakah kerajaan Persia? Hancur. Di mana kerajaan Romawi? Hancur. Jangan main-main. Setelah Tuhan panggil Abraham, Tuhan berkata, tidak perlu lagi Sumeria dan Akkad, karena saya sudah mendapatkan seorang untuk merubah dunia. Setelah Tuhan memanggil Musa, berakhirlah negara Mesir tidak ada lagi. Karena Tuhan mengatakan, setelah mendapatkan satu orang yang mengajar Taurat kabar dunia. Setelah ada Yesus Kristus, Romawi tidak perlu lagi, karena juru selamat sudah datang. Saudara-saudara, jangan main-main. Dunia sedang naik, dunia sedang turun. Yang rendah akan menjadi tinggi, yang tinggi akan menjadi rendah, yang berkuasa akan kehilangan kekuatan, yang dihina akan menjadi bangkit. Indonesia akan bangkit. Semua bertobatlah, semua wali kota bertobatlah. Berhenti daripada korupsi, berhenti daripada egoisme, berhenti daripada narkoba, berhenti daripada perzinahan, berhenti daripada perjudian. Semua orang dengar khotbah malam ini, bertobatlah engkau. Jika engkau tidak bertobat, neraka sudah disediakan bagimu. Jangan kira engkau masih muda, jangan kira umurmu panjang. Saudara-saudara, jangan kira engkau akan hidup enak seperti hari ini terus-menerus. Mungkin besok malam sebelum matahari terbenam engkau sudah berada di tempat Tuhan untuk dihakimi. Jangan kira hidup itu selama-lamanya. Kita satu kali lahir, akan satu kali mati. Kita pernah menghirup udara untuk pertama kali sejak kita keluar dari rahim ibu. Pada satu hari kita hirup lagi terakhir kali, jantung berhenti, otak menjadi statis, engkau akan mati. Setelah mati kemana engkau? Alkitab mengatakan kalimat berkali-kali, bertobatlah engkau. Tetapi engkau tidak mau dengar. Hari ini Tuhan kirim hambanya yang tua, sekali lagi berkata kepada engkau, bertobatlah engkau, jangan sampai binasa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar kita dari Tuhan, dan kita hidup di dunia untuk Tuhan. Kita yang berasal dari Tuhan, kita yang hidup bersandarkan Tuhan, satu hari kita akan kembali kepada Tuhan. Jangan main-main. Biar kita hidup baik-baik, hidup mengerti firman Tuhan, hidup mengerti ajaran-ajaran daripada kitab suci dan semua perintah dari Tuhan Yesus. Yesus menjadi satu-satunya teladan yang terbaik di dalam dunia. Yesus tidak pernah berzina, Yesus tidak pernah berjudi, Yesus tidak pernah bohong, Yesus tidak pernah mempunyai satu kali perbuatan dosa apapun, karena dia adalah yang suci, turun dari surga ke dunia menjadi teladan manusia. Hanya Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Saudara, semenjak umur 17 saya membaca ayat itu. Sekarang saya umur 76, saya memberikan satu proklamasi. Ini adalah tantangan moral yang paling besar sepanjang sejarah manusia. The greatest challenge about the morality given by Jesus in the whole length of history. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada satu orang pernah mengatakan kalimat seperti ini. Siapakah di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Jika engkau mengatakan kalimat ini, orang sekantormu langsung akan tunjukkan dosamu. Istrimu akan membicarakan tentang bohongmu. Orang yang kenal kamu akan memaparkan berapa banyak kesalahan engkau. Dia sudah hitung. Tetapi Yesus Kristus berani mengatakan,
Who among you can point out my sin? Siapa di engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat itu setelah keluar dari mulut Yesus Kristus sampai hari ini 2000 tahun tidak ada satu orang bisa menunjukkan, menemukan di mana dosa yang pernah dibuat oleh Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah penghulu daripada keselamatan. Dia adalah kapten daripada penebusan dosa. Dia adalah Raja kita di kekekalan. Malam ini saya segera berhenti khotbah saya. Saya berkata kepadamu, meskipun khotbah malam ini khotbah yang panjang, tapi tidak ada satu kalimat omong kosong. Amin. Tidak ada satu kalimat membuang waktumu. Amin. Setiap kalimat yang sudah saya ucapkan, saya harap engkau kalau mungkin beli kaset malam ini, beli rekaman malam ini, dengar lagi sekali, 5 kali, 10 kali, 100 kali khotbah di kota dari Salatiga ini, biar engkau hafal, engkau pikirkan, engkau pertimbangkan setiap kalimat. Adakah kalimat omong kosong? Adakah kalimat kelebihan? Ada kalimat yang tidak perlu? Ada kalimat yang mensia-siakan, membuang waktumu? Tidak satu kalimat pun. Dari permulaan sampai akhir, kalimat-kalimat dipimpin oleh Tuhan, disusun dengan baik, memberikan penggairahan, memberikan inspirasi, memberikan sesuatu kesadaran jiwamu bahwa engkau manusia di hadapan Tuhan Allah, dan Tuhan Allah mencintai engkau. Tuhan memanggil engkau, di manakah engkau? Dan Tuhan berkata, engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu, engkau tidak bisa mengampuni dosamu, engkau tidak bisa membereskan kejahatanmu, engkau tidak bisa melepaskan dirimu daripada ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa dari iblis. Itu sebab Yesus Kristus harus diberikan kepada engkau sebagai karunia Allah yang terbesar. Karena upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mengulangi kalimat dari ayat yang penting di dalam Roma pasal 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Semua. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Semua. Tetapi karunia Tuhan Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya memberikan satu kali lagi untuk menutup seluruh khotbah ini. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebab malam ini saya memanggil engkau bertobat, kembali kepada Tuhan. Pada waktu kita semua tundukkan kepala, kita semua renung cinta kasih Tuhan. Sekarang saya menantang dan menanya satu pertanyaan. Semua tunduk kepala, semua tunduk kepala, semua tutup mata. Sekarang dengar tantang ini. Siapa berkata, Tuhan Allah, malam ini saya sudah datang ke dalam kebaktian ini. Saya sudah dengar firman-Mu. Sekarang saya berjanji, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Siapa saja hari ini yang mau kembali kepada Tuhan, dipersilakan dengan hormat sekarang mengambil keputusan. Yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan, mau menerima pengampunan Tuhan, silakan angkat tangan saudara. Siapa yang berkata saya mau, angkat tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak orang berkata, sekarang saya mengaku dosa, saya kembali kepada Tuhan. Yang mau berdoa, yang mau minta pengampunan Tuhan, sekarang janji mau menerima Tuhan Yesus.
Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Engkau berkata, saya juga mau. Angkat tangan saudara. Adakah lagi? 90% sudah angkat tangan. Masih banyak orang yang belum. Engkau berkata, Tuhan, saya berjanji, saya mau bertobat. Yang mau menerima Tuhan Yesus, sekarang angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa berkata, saya berjanji seumur hidup mengikut Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen yang jujur dan baik. Ada orang mau mengikut Tuhan seumur hidup. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan. Sekarang saya minta semua orang yang mau berdoa, minta pengampunan dari Tuhan, malam ini sungguh-sungguh mau bertobat. Engkau sekarang yang sudah angkat tangan, mau berdoa bersama-sama, berdiri dan berjalan ke depan. Kita kumpul di hadapan Tuhan. Dari sudut manapun, dari yang paling depan, paling belakang, semua yang mau berdoa, berdiri dan maju ke depan. Sekarang kita menyanyi salimnya. Semua yang mau berdoa, maju ke depan. Sekarang kita menyanyi salimnya, selamanya mulia. Lebih dekat lagi. Dosaku silakan maju lagi. Jika oleh darah Yesus. Yang mau berdoa maju ke depan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang sudah maju. Engkau berkata, saya juga mau bertobat. Saya mengetahui saya orang berdosa. Saudara-saudara yang masih berdiri atau masih duduk, engkau berkata, Tuhan, mereka bertobat, saya juga. Mereka mengaku dosa, saya juga. Engkau tidak sejahtera duduk di tempat asal. Engkau berkata, Tuhan, malam ini saya mau bertobat. Saya mau kembali kepada Tuhan. Masih ada orang demikian. Saya perintahkan taat kepada Roh Kudus. Dan sekarang berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi lagi. Sesudah itu saya tidak panggil. Masih ada orang yang mau bertobat. Berdiri dan maju ke depan. Menerima Tuhan Yesus. Kita menyanyi lagi. Sesudah itu panggilan ditutup. Yang masih tidak ada sejahtera. Hatimu tidak tenteram. Karena sekarang pun belum tetap. Engkau belum taat. Sekarang saya perintahkan engkau. Taat kepada Tuhan. Berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi. Salimnya. Siapa lagi? Maju ke depan. Mulia. Dosaku disucikan. Ada lagi maju ke depan. Semua dengar dengan baik. Ini kali terakhir. Jikalau sesudah kali terakhir engkau tetap belum taat, saya pergi, mungkin tidak kembali lagi ke kota Salatiga. Engkau harus sendiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak mentaati dia. Itu sebab pada waktu kali terakhir kita menyanyi salimnya, saya minta saudara-saudara yang rasa hatinya tidak tenteram, duduk di situ tidak sejahtera, sekarang dengar perintah Tuhan, bertobatlah. Yang mau bertobat, silakan segera berdiri, maju ke depan di hadapan Tuhan. Yang masih jalan cepat, maju ke depan. Dan sekarang saya menutup panggilan ini. Inilah satu malam yang sangat indah, karena kalimat-kalimat yang penting sudah disusun oleh Tuhan, sudah diteriakkan ke dalam telinga saudara. Berbahagialah orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Lebih berbahagialah mereka yang sudah mendengar dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Berbahagialah Tuhan yang memberikan gerakan kepada kita. Dan mulai hari ini biar kita taat dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena cinta kasih-Mu begitu besar.
Engkau sudah berkata-kata kepada saya. Firman-Mu firman yang hidup, dan juga firman yang menghidupkan manusia. Firman-Mu firman yang suci, dan firman yang membersihkan pikiran dan hati manusia. Firman-Mu firman yang benar, dan membawa kebenaran kepada manusia. Firman-Mu firman yang tidak berubah, dan sanggup memberubah hidup manusia. Firman-Mu firman yang kekal, dan memberikan pengharapan yang kekal kepada manusia. Pada malam ini, saya sudah mendengar firman-Mu. Saya berdoa kiranya Roh Kudus terus memberi pencerahan kepadaku dengan sinar cahaya surgawi, bersinar di dalam hatiku, menerangi aku, memperbarui aku, mendeguhkan imanku, memberikan kuasa kepadaku untuk hidup berubah, memuliakan nama Tuhan. Dengar doa saya Tuhan. Mulai hari ini, saya mau berjalan di dalam pimpinan-Mu. Mulai hari ini, saya mau mengikuti Yesus Kristus. Hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam kuasa Tuhan. Hidup menyatakan Injil Kristus. Hidup memberitakan firman Tuhan. Dan mempengaruhi orang lain. Bersama-sama dengan saya. Berjalan mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terimalah doa saya. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Suci memberi hidup baru kepadaku. Mulai hari ini, saya anak Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau memasyurkan nama Tuhan. Biar nama-Mu dikuduskan. Kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi di dalam hidupku, di dalam masyarakat Indonesia, di bumi seperti di surga. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengar doa saya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Dalam surga puji terima kasih. Sekarang saya minta semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Maukah Indonesia diberkati? Amin. Mulai dari engkau. Maukah Indonesia dibangkitkan? Amin. Mulai dari hidupmu. Amin. Maukah Indonesia menjadi perkasa? Amin. Bukan karena militer, tapi karena karakter yang agung, karena iman yang besar, karena kita mempunyai baik presiden maupun pejabat-pejabat tinggi dan semua pemimpin gereja yang boleh menjadi teladan umat. Amin. Tuhan berkati kita masing-masing. Saudara-saudara, saya tidak tahu kapan saya akan kembali ke Salatiga lagi. Saya sudah pernah datang ke Salatiga, saya perkirakan lebih daripada 8 kali. Sejak saya muda dan sekarang saya umur 76. Ini kali mungkin terakhir, mungkin tidak. Tapi saya tahu mungkin tidak gampang dan tidak sering akan datang lagi. Jikalau Tuhan memperpanjang hidup saya, kalau saya datang 1 kali lagi, saya mengharapkan
orang Kristen di Salatiga banyak yang sudah dibangunkan oleh Tuhan. Amin. Dan saya sekarang mau menanya, siapa di antara kamu yang berkata, "Oh Tuhan, jika Engkau mau pakai saya menjadi hamba-Mu, saya bersedia menyerahkan diri menjadi korban hidup, mencari kehendak-Mu. Kalau perlu saya dipimpin, dididik dalam sekolah teologi yang baik. Kalau perlu masuk sekolah teologi yang saya dirikan di Jakarta. Kalau Tuhan pimpin, engkau menjadi pekabar Injil seluruh Nusantara. Kalau Tuhan pimpin lebih, jadi hamba Tuhan keliling dunia. Seperti hamba Tuhan yang lain, abad pertama sampai sekarang. Kalau Tuhan mau engkau menjadi guru Injil, menjadi guru teologi, menjadi pendeta untuk menggembalakan anak-anak Tuhan, atau menjadi pekabar Injil ke daerah-daerah pelosok, agama-agama lain, menjadi missionary. Siapa yang berkata, jikalau Tuhan rela, saya bersedia menjadi hambanya. Ada pemuda-pemuda demikian. Coba angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kalau Tuhan mau pakai, engkau bersedia menjadi hambanya. Siap dilatih, dididik, diolah, dan didisiplin oleh Tuhan. Tangan diangkat, tetap angkat, dan saya mendoakan Anda. Tuhan di dalam surga, kami menyerahkan diri setiap orang yang angkat tangan sekarang, yang sudah dengar panggilan, yang bersiap mau menyerahkan diri, bersedia dipakai Tuhan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Sekiranya waktu Tuhan sudah sampai, Tuhan nyatakan panggilanmu yang jelas, dan berikan ketaatan yang sungguh-sungguh, sehingga tidak kesulitan bagaimanapun kami tidak menghiraukan untung rugi, tidak memikirkan mati hidup, tidak mementingkan akan sakit atau sembuh daripada pribadi kami masing-masing. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia. Dengar doa kami Tuhan, berkati Salatiga, berkati semua pendeta yang setia, yang mau melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menjadi teladan. Tuhan berkati mereka yang tidak mau jadi teladan, pendeta yang tidak bertanggung jawab, copot jabatan mereka dan usir mereka keluar dari gereja-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu, berkati semua hamba-Mu yang setia, berkati semua orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Berkatilah orang yang mengabar Injil, berkatilah Indonesia, mulai dari gereja yang dibangun menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, sampai menjadi utusan Tuhan ke seluruh bumi. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan kesulitan-kesulitan setiap orang Kristen ke dalam tangan Tuhan. Ada orang mempunyai kesulitan di dalam fisik karena suka sakit. Ada mempunyai kesulitan di dalam jiwa yang selalu diganggu oleh iblis. Ada orang mempunyai kesulitan dalam iman yang selalu goncang. Ada orang mempunyai kesulitan ekonomi sehingga tidak stabil uangnya. Tuhan pimpin satu persatu dan memberikan iman yang cukup dengan semangat perjuangan yang sungguh-sungguh tidak takut kesulitan. Jadikan kami orang Kristen yang sungguh-sungguh mau bergumul, mau berjuang, dan mau bersandar kepada Tuhan, mengalami hidup yang di dunia penuh dengan kesusahan. Kuatkanlah gereja-Mu, kuatkanlah orang Kristen anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.